Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami kembali hadir membawa satu informasi penting yang perlu Bapak dan Ibu simak dengan penuh perhatian. Informasi ini menyangkut kebijakan negara yang berdampak langsung pada kehidupan para pensiunan di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar kabar singkat, melainkan penjelasan menyeluruh tentang arah kebijakan yang telah disiapkan negara, agar tidak ada lagi rasa bingung, cemas, atau salah paham di tengah berbagai informasi yang beredar. Bagi banyak pensiunan, masa pensiun bukanlah masa yang ringan. Setelah puluhan tahun mengabdi, rutinitas berubah, penghasilan menurun, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Ada yang hidup bersama pasangan saja, ada yang tinggal dengan anak dan cucu, dan tidak sedikit pula yang menjalani hari-hari dengan mengandalkan sepenuhnya gaji pensiun bulanan. Dalam kondisi seperti inilah, setiap kebijakan yang menyangkut kenaikan penghasilan menjadi sangat berarti. Berikut ini kami sampaikan gambaran utuhnya. Kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang diarahkan untuk dilaksanakan menjelang 30 Desember bukanlah keputusan mendadak. Kebijakan ini lahir dari proses panjang yang melibatkan perhitungan matang di tingkat pusat. Pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional, kemampuan keuangan negara, serta dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap kehidupan para pensiunan. Semua ini menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang dinilai adil dan bertanggung jawab. Persetujuan Presiden terhadap kebijakan ini sering dipahami keliru oleh sebagian masyarakat. Persetujuan tersebut bukan berarti perintah instan untuk langsung mencairkan dana. Dalam sistem pemerintahan, persetujuan Presiden adalah persetujuan kebijakan secara prinsip. Artinya, Presiden menyetujui bahwa kenaikan gaji pensiunan memang diperlukan dan layak dilaksanakan, dengan catatan seluruh mekanisme hukum dan administratif dijalankan secara benar. Sebelum persetujuan tersebut diberikan, berbagai laporan telah disampaikan. Laporan tersebut mencakup kondisi kas negara, proyeksi penerimaan dan belanja, serta kesiapan sistem pembayaran. Selain itu, dibahas pula dampak inflasi terhadap daya beli pensiunan, khususnya mereka yang mengandalkan gaji pensiun sebagai sumber penghasilan utama. Setelah semua dinilai aman dan terkendali, kebijakan ini dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Selanjutnya, muncul pertanyaan yang sangat sering terdengar dari Bapak dan Ibu. Mengapa pelaksanaannya diarahkan ke 30 Desember? Mengapa tidak sejak awal tahun atau lebih cepat? Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan 3 pertimbangan besar yang selalu menjadi dasar kebijakan negara, yaitu kepastian hukum, ketepatan data, dan stabilitas keuangan. Dari sisi kepastian hukum, setiap kenaikan gaji pensiunan harus memiliki dasar regulasi yang jelas. Regulasi ini mengatur besaran kenaikan, siapa yang berhak, sejak kapan berlaku, serta bagaimana mekanisme pembayarannya. Penyusunan regulasi semacam ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ia harus diselaraskan dengan aturan lain agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Proses inilah yang membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Kemudian dari sisi data, jumlah pensiunan di Indonesia sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. Terdapat pensiunan ASN pusat, pensiunan daerah, pensiunan TNI dan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris. Setiap kategori memiliki ketentuan yang berbeda. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh data ini benar-benar akurat. Kesalahan kecil saja dapat berdampak besar, mulai dari keterlambatan pencairan hingga hak yang tidak tersalurkan dengan tepat. Dari sisi keuangan negara, pencairan kenaikan gaji pensiunan, terutama jika disertai rapel, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Negara harus memastikan bahwa pencairan tersebut tidak mengganggu program penting lainnya. Menjelang akhir tahun anggaran, khususnya mendekati 30 Desember, kondisi kas negara biasanya lebih stabil. Penerimaan negara telah masuk dan belanja sudah direncanakan. Inilah yang membuat waktu tersebut dinilai paling aman dan realistis. Bapak dan Ibu, ketika kebijakan kenaikan gaji ditetapkan di akhir tahun, biasanya bukan hanya gaji dengan nominal baru yang dibayarkan. Dalam banyak kasus, terdapat pula rapel, yaitu selisih gaji dari bulan-bulan sebelumnya sejak kebijakan berlaku. Namun perlu dipahami dengan tenang bahwa besaran rapel tidak selalu sama bagi setiap pensiunan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh status pensiun, waktu efektif kebijakan, serta ketentuan yang tercantum dalam regulasi resmi. Perbedaan nominal ini sering menimbulkan pertanyaan dan perbandingan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa perhitungan dilakukan berdasarkan aturan yang sama, bukan berdasarkan pilihan atau kedekatan.
Kenaikan gaji pensiunan bukanlah hadiah, melainkan hak. Hak yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian puluhan tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan ini memiliki dampak nyata. Banyak pensiunan yang mengungkapkan bahwa tambahan penghasilan, meskipun tidak besar, memberikan rasa lega. Ada yang mengatakan bahwa dengan kenaikan tersebut, ia tidak lagi harus menunda membeli obat. Ada pula yang merasa lebih tenang karena bisa membantu kebutuhan rumah tangga tanpa harus berutang. Bagi sebagian pensiunan, rasa aman inilah yang paling dirasakan manfaatnya. Namun di sisi lain, kekhawatiran juga muncul. Apakah kebijakan ini benar-benar akan terlaksana? Berdasarkan penjelasan resmi yang ada, jawabannya adalah iya. Persetujuan kebijakan di tingkat tertinggi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah melewati tahap krusial. Yang tersisa adalah penyelesaian teknis dan administratif sebelum pencairan dilakukan. Perlu dipahami bahwa pencairan biasanya tidak dilakukan serentak dalam satu hari. Untuk menjaga kelancaran sistem perbankan dan menghindari gangguan teknis, pencairan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, jika ada pensiunan yang menerima lebih dahulu sementara yang lain menyusul, hal tersebut adalah proses yang wajar. Setelah itu, gaji bulanan dengan nominal baru akan tercermin secara rutin sesuai ketentuan. Sementara rapel dapat dibayarkan bersamaan atau terpisah, tergantung kesiapan sistem. Semua mekanisme ini diatur untuk memastikan proses berjalan tertib dan aman. Peran Taspen dalam proses ini juga sering menjadi perhatian. Taspen adalah lembaga penyalur pembayaran pensiun yang bekerja berdasarkan perintah resmi dan dasar hukum yang jelas. Taspen tidak dapat mencairkan dana sebelum seluruh regulasi ditetapkan. Namun secara teknis, sistem pembayaran telah disiapkan untuk melaksanakan pencairan begitu perintah resmi diterbitkan. Di tengah proses ini, berbagai informasi di media sosial seringkali menimbulkan kebingungan. Ada yang menyebut angka tertentu, ada yang menetapkan tanggal pasti. Dalam kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu diimbau untuk tetap berhati-hati. Informasi resmi hanya dapat dipastikan setelah pengumuman regulasi secara terbuka. Harapan boleh ada, tetapi harus dibangun di atas informasi yang jelas. Menjelang 30 Desember, ada beberapa hal praktis yang dapat dilakukan. Pastikan rekening pensiun aktif dan tidak bermasalah. Waspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan instansi resmi. Ingat bahwa tidak ada pihak resmi yang meminta data pribadi melalui telepon atau pesan singkat. Kelola pula ekspektasi dengan bijak, karena waktu pencairan bisa berbeda bagi setiap penerima. Dari sudut pandang pemerintah, kehati-hatian ini adalah bentuk tanggung jawab. Setiap rupiah dana negara harus disalurkan dengan benar. Proses yang terlihat panjang bukanlah penundaan, melainkan upaya memastikan bahwa hak para pensiunan diterima tanpa masalah di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil pengabdian dengan tenang. Negara memahami bahwa kesejahteraan pensiunan adalah cerminan penghargaan terhadap jasa masa lalu. Oleh karena itu, kebijakan ini disiapkan dengan pertimbangan yang matang. Sebagai penutup, kami tegaskan kembali, kebijakan kenaikan gaji pensiunan ini bukan rumor. Ada dasar kebijakan yang jelas dan persetujuan di tingkat tertinggi. Waktu pelaksanaan dipilih dengan pertimbangan keamanan dan ketepatan. Hak pensiunan tetap terjaga. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesabaran dan kewaspadaan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga penjelasan ini membawa ketenangan dan harapan. Dengan izin Allah, setiap proses akan sampai pada waktunya. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar Bapak dan Ibu terus mendapatkan informasi resmi berikutnya. Kami akan terus menyampaikan perkembangan dalam siaran mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.